sama-sama juga kita informasikan dan kita pelestarikan, jangan sampai hilang. Tetap semangat dan tari Dolala itu merupakan satu kebanggaan bagi kita semuanya yang harus kita lestarikan sampai kapan. Bangga Dolala, bangga saya siarkan kemana-mana bahwa Dolala adalah milik kita bersama. Mari kita selalu bangga dengan kebudayaan kita. Dolala milik masyarakat Purworejo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ingsun timbali Umar moyo ingsun timbali timbalono Raden Marmati Raden Umar moyo dasar bagus keporo nyoto Raden Umar moyo dasar bagus keporo nyoto dasar sakti mondro kuno Acara selanjutnya pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibawakan oleh Bapak Samsul Hadi SE. Kepadanya disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fil 'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pastinya pendengar dan pemirsa, senang sekali kita bisa bersama di sini tentunya di acara yang begitu luar biasa sekali. Semoga kabar Anda juga selalu baik, selalu sehat ya. Ini adalah dialog tentang kebudayaan pagelaran tarian Dolala. Jawa Tengah adalah pusatnya seni tradisional di tanah air. Hal ini ditunjukkan dengan setiap daerah yang memiliki kesenian khas. Antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya pasti berbeda. Dan salah satunya yang memiliki kesenian tradisional adalah kota tercinta kita adalah Kabupaten Purworejo. Nah, Kabupaten Purworejo ini memiliki sebuah kesenian tradisional yang kita sebut adalah Dolala. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, nggak tahu kenapa gitu ya, kesenian Dolala itu menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya ya hadirnya budaya K-pop yang pastinya membuat generasi kita tuh seakan nggak lagi melirik gitu ya. Dan tantangan lain adalah yang sekarang masih berlangsung, yaitu yang namanya pandemi.
dan alasan ini menimbulkan tidak boleh berkerumun dan pastinya seperti apa itu. Dan pastinya ini bukan saja menjadi tugas pelaku bisnis aja, tapi pemerintah juga wajib hadir dan masyarakat tentu harus mendukung. Dan pastinya kerjasama erat ini diyakini mampu mengangkat kesenian Dolalak Purworejo tampil lebih baik lagi dan bisa mendunia. Hal ini pastinya sangat menarik untuk didiskusikan, sehingga DPRD Jawa Tengah ini sangat luar biasa sekali berinisiatif menggelar dialog dengan menghadirkan semua unsur mulai dari DPRD Jawa Tengah, pelaku seni dan pemerhati budaya. Sebelum saya bakal berdialog dengan narasumber-narasumber yang udah hadir ini, tadi secara virtual DRS Heri Budiatmoko sudah menyampaikan sambutannya dan nanti juga akan memberikan paparannya, yaitu tentang tarian Dolalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati para penggiat budaya dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan serta kemampuan untuk terus bekerja sebagai pelayan masyarakat di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 varian ketiga, yaitu Omikron yang sedang kita hadapi ini. Saya sampaikan terima kasih kepada hadirin dan narasumber semua dalam acara pengembangan seni tradisional Dolalak ini. Semoga langkah yang kita lakukan ini dapat menjadi langkah untuk melestarikan adat budaya lokal di Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, saya Dr. Andes Heri Budiatmoko, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin semua karena tidak bisa hadir secara langsung di acara yang sangat penting ini dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang masih menjadi persoalan di negeri ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan rasa bangga dan hormat kami melalui video singkat ini. Hadirin yang saya hormati, tanpa kita sadari, negara kita memiliki kebudayaan yang cukup banyak dan menarik. Dari ujung Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, banyak kebudayaan yang cukup menarik bagi bangsa ini. Sayangnya, tidak semua generasi muda paham dan mengerti keberagaman budaya asli Indonesia. Mereka malah mengagumi bahkan memuja-muja budaya luar yang tidak bernilai nasionalisme. K-pop misalnya. Jika kita tidak memelihara kebudayaan yang kita miliki, bisa jadi kebudayaan kita menghilang dan diakui negara lain. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda dijelaskan bahwa putra-putri Indonesia siap bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Jika kita jelaskan dari Ikrar Sumpah Pemuda yang membahas tentang tanah air, sudah jelas jika tanah air kita, tanah air Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, namun jika kita tidak memeliharanya serta melestarikannya, dikhawatirkan kebudayaan kita akan hilang ditelan zaman. Harapan saya selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, budaya dan seni tradisional yang ada harus tetap lestari sampai akhir hayat, agar anak cucu kita dapat merasakan, mengenal, dan mengetahui kebudayaan kita. Lestarikan budaya kita sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta. Berikan hak-hak anak cucu kita berupa budaya yang menarik untuk kelangsungan hidup segenap komponen nusa dan bangsa. Hadirin yang berbahagia,
Demikian pidato yang dapat kami sampaikan sebagai satu langkah optimisme dalam melestarikan budaya di Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama paparan dari Bapak Dr. Andes Hadi Budiatmoko ya. Baik, sudah hadir juga bersama saya dua narasumber yang cantik-cantik. Sebelumnya saya mau sapa dulu, ini narasumber dari pemerhati budaya, yaitu Dr. Gigi Hajah Vera Anggraini Purwaningrum MKes. Selamat pagi, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mbak Vivi dan juga pendengar dan pemirsa Magelang TV. Semoga pagi ini selalu sehat dan selalu bersemangat. Ya, sehat ya. Insya Allah. Tambah glowing aja dokter. Alhamdulillah. Dan satunya lagi narasumber yang juga begitu luar biasa, cantik-cantik untuk sekarang ini ya. Ada dari pelaku bisnis, beliau adalah Mbak Krisyanti Tri Astuti, atau saya menyebutnya dengan biar enak gitu ya, simple, dengan Mbak Sekar. Iya, benar. Apa kabar Mbak Sekar? Baik sekali Mbak Vivi. Selamat pagi semua. Yang penting kita selalu bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, selalu tetap semangat walaupun kondisi pada saat ini masih seperti ini. Dr. Vera, nanti kita bakal ngobrol tentang dialog kebudayaan Pagelaran Tarian Dolala yang memang sangat khas sekali di kota tercinta kita, yaitu Kabupaten Purworejo. Saya akan memberikan CV sedikit aja tentang beliau, yaitu Mbak Sekar ini adalah pegiat seni. Bisa dibilang seperti itu, pegiat seni, dan gak cuma tertarik dengan seni tari aja, tapi Mbak Sekar ini juga ternyata tertarik dengan seni vokal, karena beliau juga dulunya mempunyai sebuah band. Begitu ya. Iya, oke, Mas Sekar. Baik, sebelum nanti saya bertanya tentang masalah tarian Dolala, dan juga nanti saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya seputar tentang tarian Dolala gitu. Boleh nggak? Monggo, silakan. Saya persilakan kepada Mbak Sekar untuk memberikan paparan dulu tentang tarian Dolala khas dari Kabupaten Purworejo. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vivi. Kalau kita pada saat ini memang kita sudah mengetahui bahwa kota Purworejo tercinta ini memiliki kesenian beragam sebenarnya. Ada beberapa kesenian tadi seperti katakanlah jalonan dan yang lain-lain, tetapi yang menjadi ciri khas khusus pada saat ini adalah tari Dolala. Kalau kita perlu ketahui bersama, tarian Dolala ini sebenarnya ada sejarahnya yang perlu Bapak Ibu ketahui. Sejarahnya itu berawal dari pada waktu zaman Belanda. Pada waktu zaman Belanda itu di situ ada suatu kegiatan seperti kayak keprajuritan. Mereka dididik sehingga gerakan-gerakan tadi dibentuk dalam bentuk seirama, senada sehingga kelihatan kompak. Lalu seiring waktu berjalan, kita semua juga berpikir, kenapa ya namanya kok menjadi Dolala? Apa sih yang mendasari itu menjadi kata-kata Dolala? Ternyata Dolala tadi itu diawali dengan Do dan La. Jadi cuman dua nada itulah yang digunakan untuk gerakan tarian. Sehingga terciptalah nama menjadi Dolala. Seiring dengan kegiatan atau perkembangan zaman saat ini, Dolala tadi itu merupakan satu ciri khas khusus bagi kota Purworejo. Dan saat ini juga tarian Dolala juga untuk kota Purworejo sendiri merupakan menjadi satu daya tarik tersendiri untuk wisata di Purworejo. Yang saat ini kita bisa menyaksikan bersama-sama setiap kali ada kegiatan ataupun ada hajatan, biasanya masyarakat itu selalu melibatkan tarian-tarian Dolala, merupakan satu bagian di dalam suatu acara. Ini yang menjadi kebanggaan kita tersendiri, bahwa bagaimanapun juga tarian Dolala
tidak ketinggalan zaman dan masih digemari oleh kaum muda. Nah, kalau kita lihat juga untuk tarian dolala, Mbak Vivi, bahwa di samping gerakan tadi dan iramanya tadi, kalau dulu iramanya itu kan hanya gerakan yang standar. Kalau saat ini itu gerakannya sudah bercampur dengan adanya, mungkin dicampur dengan ada organ, ada kendang, ada yang lain. Jadi dia bisa, yang dapat dikatakan sekarang ini seperti kayak campur sari. Seperti itu. Nah, semoga tarian dolala ini menjadi suatu ciri khas dan juga menjadi kebanggaan bagi kita semua sebagai masyarakat Purworejo tentunya. Dan seperti yang tadi dikatakan, jangan sampai nanti tarian dolala tadi itu menjadi hilang atau bisa dapat dikatakan menjadi diakui oleh negara lain. Nah, oleh karena itu kita juga harus perlu persiapan untuk bisa lebih mengembangkan kemajuan daripada tari dolala tersebut. Seperti itu, Mbak Vivi. Iya, baik. Terima kasih sekali kepada Mbak Sekar yang sudah memberikan gambaran tentang sebuah tarian khas dari Kabupaten Purworejo yang berupa dolala. Tadi Mbak Sekar, kita udah mulai ya. Tadi udah ngobrolin tentang sejarah dari yang namanya dolala yang berasal dari kata do, lala, dan P-nya. Dolala ini tetap eksis gitu, tidak termakan dengan zaman, tapi tetap bisa berkembang dengan baik. Boleh saya bertanya, Mbak Sekar, bagaimana upaya Anda ya sebagai salah satu tokoh seni gitu dalam menciptakan suatu pengambilan penampilan kesenian yang bisa lebih kreatif dan pastinya menarik untuk sebagai masyarakat semakin lebih perhatian lagi, lebih care dengan yang namanya tarian dolala biar tidak tergerus oleh zaman seperti itu. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang saat ini ada beberapa kendala memang yang kita rasakan untuk dolala tersebut. Apalagi di saat ini hampir katakanlah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya, selama masa pandemi ini, khususnya para seni semua itu juga mengalami dampak. Baik itu dari segi sarana dan prasarana dalam arti kegiatan yang kita dapat lihat bersama bahwa adanya keterbatasan waktu untuk menampilkan yang mungkin sebelumnya masa ini berjalan, biasanya kegiatan tarian dolala ini selalu dilibatkan, baik itu kegiatan di Pemda dan juga kegiatan masyarakat itu selalu dilibatkan. Misalkan ada yang untuk acara hajatan pernikahan atau syukuran atau sunatan itu, atau juga ada kegiatan Pemda sendiri mengadakan suatu festival atau biasanya mengadakan basar, biasanya itu mereka selalu dilibatkan. Tapi ya itu kembali lagi karena memang adanya suatu kondisi yang memang seperti ini dan harus begini, kita juga harus mengikuti aturan sehingga memang kegiatan itu jadi sedikit agak terkendala, terhenti ya, walaupun masih ada kegiatan itu pun dibatasi. Oke, tetap prokes gitu ya Mbak. Iya, betul. Dan itu memang juga kita juga menyadari bahwa sebenarnya kita juga ikut juga merasakan bagaimana mereka yang dunia seni itu mengalami suatu kesulitan tadi karena mereka harus menyesuaikan kondisi yang dulunya mereka itu dengan mudah mengadakan dan menampilkan untuk membuat masyarakat tadi semakin menyenangi atau meminati sehingga terbatas. Tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan bahwa kita masih bisa diberi kesempatan, ibaratnya kegiatan-kegiatan masih bisa, walaupun itu tetap dibatasi. Dan kita nanti juga bakal memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya tentang seputar tarian dolala seperti apa nanti ya. Dan yang pasti tetaplah pendengar dan pemirsa gabung terus bersama saya Vivi dan pastinya Dr. Vera dan Mbak Sekar ya. Di sini tentunya dalam dialog kebudayaan pagelaran tarian dolala.
dan pemirsa, kembali dalam dialog kebudayaan pagelaran Tarian Dolala. Masih bersama saya Vivi sebagai moderator, dan pastinya ini juga masih bersama saya. Ibarat lagu masih seperti yang dulu ya. Baik, sekarang saya ingin berpindah kepada dokter cantik, Dokter Vera. Dok, Anda sebagai salah satu pemerhati budaya dengan pagelaran Tarian Dolala ini bagaimana? Boleh tahu nggak sejarah kesenian Dolala Purworejo ini hingga saat ini menjadi salah satu kebudayaan tradisional yang bisa dibilang tuh tetap menarik seperti itu? Sebelum masa kita ada persatuan seperti ada Jong Java, Jong Bugis dan lain-lain, karena tidak ada rasa persatuan di Jawa itu, khususnya di Kedu ya, di Kedu Dolala itu didasari dari serdadu Belanda, Mbak Sekar, serdadu Belanda yang setelah merayakan kemenangan dalam rangka invasi ke daerah-daerah yang dimulai dengan pesta miras atau zaman sekarang pesta minuman keras. Pesta minuman keras diiringi dansa. Nah, kemudian waktu itu hanya 2 kata do dan lala, dan alat musiknya masih sangat sederhana. Dan kemudian di tahun 1915 oleh 3 serangkai dari desa Sejiwan. Sejiwan itu sekarang ada di Kecamatan Loano, Mbak Sekar, Loano Purworejo, terinspirasi untuk membuat tarian tersebut menjadi nama Dolala. Jadi tepatnya Dolala itu mulai dikenal sebelum zaman penjajahan Belanda tahun 1915. 3 laki-laki bersepakat untuk mementaskan Dolala. Pada waktu itu penarinya masih laki-laki, berjumlah sekitar 12 sampai 15 orang. Mereka pentas dari satu pertunjukan ke pertunjukan lain pada waktu itu, setelah kebanyakan dilakukan setelah kemenangan Belanda. Jadi bajunya, seragamnya, rompi-rompinya, rumbe-rumbenya itu mengikuti seragam serdadu Belanda. Iya, karena memang dipentaskan setelah kemenangan Belanda menginvasi satu daerah ke daerah lain, khususnya di Kedu ya, wilayah Kedu termasuk Purworejo. Dok dan Mbak Sekar, tadi kita udah ngobrolin sedikit tentang yang namanya Tarian Dolala, sejarahnya seperti apa, Benar. sampai kostum, Iya. sampai tadi Dokter Vera juga udah ngobrolin, ternyata ada 3 orang yang ternyata menciptakan atau Iya, benar. memunculkan sebuah tarian Dolala. Baik, saya kembali lagi, saya tergelitik sebenarnya dengan tarian Dolala yang memang buat saya dari kecil, dari saya imut-imut sampai sekarang ya masih imut, ternyata tarian Dolala itu memang luar biasa keren gitu. Nah, Anda sebagai pelaku seni, saya ingin tahu bagaimana upaya ada sesuatu nggak kendala gitu yang dihadapi Anda sebagai pelaku seni itu dalam mengembangkan kesenian tradisional, khususnya yaitu tarian Dolala. Silakan. Kalau memang tadi dikatakan untuk ada kendala atau hambatan, itu yang seperti tadi saya katakan, memang ada terkendala. Itu berkaitan dengan prasarana, ya kan? Ibaratnya dalam kegiatan tadi itu mungkin harus ada tempatnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sejauh mana Pemda atau kita semua yang terlibat di sini itu bersama-sama untuk bisa mengupayakan tari Dolala tadi itu menjadi satu tarian yang benar-benar diunggulkan dan bahkan tidak akan pernah terlupakan. Gitu. Nah, di sini juga dengan cara kita bisa melihat di sini bahwa masyarakat juga tetap masih menggunakan tarian-tarian tadi di saat ada kegiatan-kegiatan tadi. Dan untuk dampaknya tadi itu mungkin perlu adanya kerjasama dengan adanya Pemda dan juga ada para tokoh-tokoh yang mungkin di sini juga khususnya semua tokoh-tokoh seni di Purworejo kita bisa kumpulkan, kita bisa bicarakan, ya kan, bagaimana caranya untuk pengembangannya dan juga untuk kegiatan pelaksanaannya seperti apa sehingga nantinya juga bisa tetap berjalan dan eksis gitu. Dan saya bersyukur
Kalau dulu-dulunya sebelum PPKM itu kegiatan dolala ini selalu eksis, selalu dilibatkan, baik itu dalam festival dan saya juga sangat tertarik juga dengan pada waktu itu di tahun berapa waktu itu sebelum PPKM itu ada kegiatan lomba, ada kegiatan lomba yang dilakukan antar tingkat sekolah dalam arti SD, SMP, SMK dan SMA. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Pemda dan juga semua para pelaku seni itu menginginkan adanya generasi-generasi muda saat ini itu mereka juga berminat dan tertarik untuk bisa mempelajari dan juga bisa mengembangkan dengan sendirinya. Dan misalkan nanti mereka sekolah sampai keluar kota, mereka juga masih mengingat dan bisa mengembangkan di kota lain. Seperti itu. Oke. Berarti tadi Mbak Sita bilang kan ada ada penyalur atau perantara gitu. Berarti kita mungkin kasih aplaus yang luar biasa dong kepada Bapak Heri Pudiatmoko, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah yang menyelenggarakan acara ini pastinya ya. Oke. Terima kasih sekali ya. Iya, harus berterima kasih sekali adanya dialog kebudayaan pagelaran tarian dolala. Sehingga ini bisa terangkat ya Mbak. Iya, benar sekali. Oke, sekarang saya ingin berganti bertanya kepada dokter. Ini salah satu pemerhati budaya. Menurut Anda apa sih tantangan yang dihadapi oleh para seniman ya? Maksudnya ibaratnya kayak di daerah ini khususnya dalam menciptakan sebuah kesenian yang bisa tampil, bisa mendunia gitu. Memang seharusnya dolala itu bukan hanya bisa menjadi kebanggaan lokal, harus bisa menurut saya mendunia, dan itu harus dimulai dari orang Purworejo sendiri sebagai pemilik dolala. Harus mulai dulu dari orang Purworejo bagaimana setiap ada, menurut saya setiap ada hajat, setiap ada acara event harus menampilkan dolala. Sekarang ini kan terkendala hanya karena masa pandemi. Sudah 2 tahun lebih masa pandemi, jadi terkendala tidak ada event, tidak ada lomba, tidak ada pertemuan ya, tidak ada pertemuan. Tapi seharusnya untuk menjadi mendunia tuh sekarang karena ada masa pandemi itu bahkan sangat mudah. Menurut saya masa pandemi ini justru untuk kelompok-kelompok seni, kelompok-kelompok tari untuk maju itu akan lebih mudah. Kenapa bisa begitu dong? Karena sekarang banyak media loh, medsos. Mau terkenal, mau banyak duit, ayo lewat medsos. Sekarang ada TikTok, kelompok-kelompok dolala, ayo pergunakan TikTok, main TikTokan. Jadi TikTok bukan hanya untuk nampang aja, untuk sekedar eksis, jangan dong. Ayo grup dolala bikin TikTok, masuk ke snack video, masuk ke hello video ya, masuk ke Instagram, YouTube, Instagram, Twitter, semua. Ayo. Jadi masa pandemi bukan halangan lagi menurut saya. Kalau ingin mendunia, dimulai dari dirinya sendiri. Bangga, kesenian itu adalah punya kita. Hanya kita yang bisa bikin sesuatu itu menjadi mendunia. Dan saya selaku pemerhati budaya berharap sekali bahwa kelompok-kelompok seni harus bangga memiliki dolala dan berupaya tidak ketinggalan dengan grup lain yang sudah eksis duluan. Berlomba-lomba, selalu eksis karena kalau model medsos, siapa yang tidak aktif eksis, tidak terbiasa eksis, dia akan ketinggalan. Seperti itu Mas Sekar. Dan silakan kita memberikan kesempatan kepada audiens ya untuk bertanya. Bagaimana proses Mbak Sekar itu tantangan dan depannya dalam membangun grup seni tari dolala, itu pahit getirnya itu seperti apa ketika sampai seperti ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ketika kesenian kelompok ini dijadikan sebagai peluang bisnis ya, karena kayak bilang K-pop itu juga sekarang jadi peluang bisnis. Itu bagaimana sih peluang bisnis ketika ada yang grup-grup baru yang notabene ingin mendirikan kelompok yang serupa? Karena saya bilang bahwa ketika semakin banyak kelompok ini akan semakin eksis Tari Dolala. Silahkan Mbak Sekar, tadi pertanyaannya ada 2 ya, langsung dijawab ya. Yang pertama adalah bagaimana tantangan untuk membangun grup tarian Dolala pahit getirnya Mbak di tengah pandemi seperti ini Mbak. Silakan. Iya, kita sering mengadakan suatu pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Purworejo, dan itu melibatkan otomatis dengan Pemda, terus dengan penasehat yang menangani masalah untuk kesenian, khususnya kesenian Purworejo, meminta atau menyampaikan kepada bagian kesenian yang memang menangani hal ini untuk mungkin ada satu pertemuan khusus sehingga nanti semua pelaku-pelaku tadi, katakannya penggiat untuk seni tadi itu bisa memberikan suatu masukan. Nah, dalam hari ini yang paling utama adalah sebenarnya pendapatan. Kita nggak bisa mungkiri untuk kegiatan ini otomatis berkaitan dengan pendapatan yang memang terbatas untuk saat ini. Nah, makanya dengan nanti kita bisa menyampaikan kepada mereka, mudah-mudahan nanti ada satu jalan yang bisa membantu mereka, baik itu dalam segi sistem yang harus dilakukan ataupun kegiatannya ke arah mana, sehingga nanti perkembangan baik dari sanggar tari masing-masing tadi itu juga tetap masih eksis. Dan untuk yang kedua tadi pertanyaan dari Bang Eko adalah kesenian kelompok yang sekarang bisa jadi ladang bisnis. Gimana ini Mbak? Kalau kayak Dolala gitu gimana? Kita kaitkan dalam kegiatan. Misalkan seperti kalau ada kegiatan hajatan, misalkan seperti itu, atau kegiatan untuk event-event, biasanya dia masuk dalam satu kelompok. Nah, seperti ini misalkan kegiatan ini kita masukkan dalam satu kelompok tarian dengan misalkan ada musik, gamelan dan yang lainnya. Seperti itu. Dan saya sebagai alumni dari pondok pesantren gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada 2 narasumber ini, bagaimana kesenian Dolala ini bisa masuk ke pondok pesantren gitu. Karena saya juga mondok di pondok pesantren Purworejo sendirian, di mana notabene asal dari kesenian Dolala tersebut gitu kan. Bagaimana agar Dolala tersebut bisa masuk, terus ramah dengan para santri tersebut, dan juga agar kalian bisa mempromosikan keluar ke wilayah-wilayah yang lain seperti itu. Karena dari pondok pesantren sendiri kan sering ada kegiatan perwakilan lomba atau apapun seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Eka. Ini salah satu curhat dari alumni pondok pesantren. Ini mungkin Dokter Vera dulu boleh monggo. Boleh. Bisa. Kita akan membahas sesuatu, kita harus membahas sejarahnya dulu. Jadi tahun 1915 Dolala pertama kali ditarikan oleh kaum laki-laki hingga tahun 1968. Jadi sebenarnya karena penari laki-laki menggunakan celana pendek. Maaf ya Mbak, penari Dolala itu dasarnya adalah penari laki-laki. Jadi pada tahun 1915 hingga 1968 wajar jika menggunakan celana pendek karena aurat laki-laki, ya betul, aurat laki-laki itu ya Mbak. Jadi pada waktu itu 3 serangka itu sudah memikirkan, karena mereka juga orang muslim kebetulan, sudah memikirkan pertunjukan itu dilakukan oleh laki-laki dan menggunakan seragam yang memang tidak merusak akidah ya, atau mengotori akidah. Tapi harapan mereka pada waktu itu, karena pondok pesantren juga sudah ada, harapan mereka waktu itu bisa masuk, salah satunya bisa masuk ke pondok-pondok pesantren. Tapi pada waktu itu kan belum ya, karena pada waktu itu hanya untuk pentas setelah kemenangan Belanda. Mengikuti perkembangan zaman, dirasa para penari laki-laki tidak menarik. Mulai ada penari perempuan Mbak, penari perempuan ya Bu Sekar ya, penari perempuan yang pada waktu itu seragamnya masih satu lutut ya, maksud saya masih selutut ya,
masih selutut dan mereka menggunakan stocking tahun 1970 hingga 1998 setelah masa reformasi, pakaian dolala itu karena ada kebebasan reformasi, pakaian dolala itu tambah naik, Mbak moderator. Saya pernah mengadakan dialog serupa, pernah juga bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang sebenarnya prihatin dengan kostum penari dolala. Kemudian saya pernah menyarankan bagaimana kalau kita mengambil jalan tengah ya Mbak, karena suatu ciri khas, suatu kebudayaan itu memang sudah menjadi tradisi. Tapi saya pernah berpendapat bagaimana kalau seragam itu tetap selutut dan bawahnya menggunakan legging tapi yang tidak sewarna kulit, jadi tidak menimbulkan syahwat, jadi bisa ramah pondok pesantren, bisa masuk ke lingkungan santri, yang dimana lingkungan santri juga sering mengadakan kegiatan. Nanti bisa menjadi PR buat Bu Sekar selaku pembina kelompok dolala ya, kelompok seni. Nanti bisa, ayo gagasan ini bisa masuk sehingga bisa dinikmati oleh semua segmen masyarakat. Apa yang dikatakan sama Bu Vera itu benar. Kita harus ikut menyesuaikan saja. Jadi kalau memang itu situasinya di situ, berarti kita menggunakan yang selutut dengan pakai legging. Tapi kalau memang tidak di daerah seperti itu, kita bisa menggunakan yang biasanya. Karena memang ya, dengan apa tadi yang bagaimanapun juga ya? Identik atau khas tadi itu memang tetap masih ada. Baik, tidak dihilangkan, tapi kita menyesuaikan dengan mengikuti perkembangan. Sayang sekali pendengar dan pemirsa, ternyata obrolan kita di dialog kebudayaan pagelaran tarian dolala sampai di sini. Tapi sebelum saya tutup, boleh dong closing statement dulu dari Mbak Sekar selaku pelaku seni. Monggo silakan. Baik, sekali lagi saya tegaskan di sini kepada Bapak Ibu semua dan masyarakat Purworejo khususnya, mari kita berbangga dengan ciri khas yang kita punya, khususnya tari dolala. Kita kembangkan sama-sama, kita sama-sama juga kita informasikan dan kita pelestarikan, jangan sampai hilang. Tetap semangat dan tari dolala itu merupakan satu kebanggaan bagi kita semuanya yang harus kita lestarikan sampai kapanpun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo, sekarang Dokter Vera closing statement-nya tentang dolala. Dolala cukup dua kata dari saya. Bangga dolala, bangga saya siarkan kemana-mana bahwa dolala adalah milik kita bersama. Mari kita selalu bangga dengan kebudayaan kita. Dolala milik masyarakat Purworejo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi dialog kebudayaan pagelaran tarian dolala, tentunya yang digelar oleh DPRD Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Heri Udiatmoko, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, yang sudah memberikan ruang kepada kita untuk ngobrol tentang pagelaran tarian dolala. Sebelumnya kasih aplaus dulu dong buat audiens yang begitu luar biasa. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan juga pastinya buat panitia penyelenggara yang sudah mengadakan yang namanya dialog kebudayaan pagelaran tarian dolala. Dan sebelum saya tutup dialog sekarang ini, saya cuma ingin menggarisbawahi seperti yang tadi udah diutarakan sama narasumber, yaitu Mbak Sekar dan Ibu Vera. Kalau dia dolala ini adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo yang intinya harus tetap berada di event masyarakat dan pastinya menjadi ciri khas untuk masyarakat Kabupaten Purworejo khususnya. Insya Allah bisa mendunia. Amin. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat Anda pendengar dan pemirsa. Itu tadi obrolan kita dialog kebudayaan pagelaran